Jumlah sidik jari jodohku 0, Mah. Kok bisa sih? Ya mana mama tahu sih, Yan. Orang bukan mama yang nyiptain jodoh kamu. Udah sana cepat kuliah. What? Sidik jari jodoh lu ada 12, Cel. Kayaknya dia punya 12 jari deh. Tapi nggak apa-apa, gemes banget. Bisa gue cubit-cubitin nanti jari tambahannya. Yan, kok lo mendadak diem sih? Emang berapa jumlah sidik jari jodoh lu? 0, Cel. Jodoh gua nggak punya sidik jari sama sekali. Apa? Ini artinya jodoh lu nggak punya jari dong kalau nggak punya sidik jari. Ya nggak sih? Nah itu dia, pokoknya nanti gua ke pusat bantuan deh, biar tahu gitu loh. Pasti ada kesalahan gak sih ini? Gak tahu, Pian. Ibu nggak bisa kasih tahu kamu info apapun. Tapi Bu, kalau bukan dari Ibu, saya harus dapat petunjuk jodoh dari mana? Coba Bu. Ya udah, Ibu kasih petunjuk ya. Intinya jodoh kamu itu cowok normal dan tinggal di kota ini. Itu mah bukan petunjuk Bu namanya. Yakin? Kok kamu kelihatan lega pas Ibu ngasih tahu kalau jodoh kamu tuh cowok normal? Pian, bukan berarti orang yang gak punya sidik jari ataupun orang yang punya 12 sidik jari itu gak normal. Mau gimana pun fisik mereka, sama aja kayak kita. Jadi silahkan ketemu orang sebanyak-banyaknya dan cari tahu sendiri siapa jodoh kamu. Paham? Paham Bu. Gimana Yan? Apa kata ibu pusat bantuan tadi? Dia cuma bilang kalau jodoh gue tuh cowok normal dan tinggal di kota ini gitu loh. Jujur itu sama sekali gak membantu sih. But anyway, lu jadi tahu kan kalau jodoh lu cowok normal yang punya 10 jari, ya kan? Ya udah, kalau nggak yakin, sini gue pasangin iklan buat ngebantu lu ketemu sama jodoh lu. Hehe. Iklan? Tenang, gue yang bayar dan please percaya aja sama gue karena gue udah ketemu sama jodoh gue berkat pasang iklan ini. Cel, lu yang bener aja, masa gue mesti ngeraba setiap jari-jari cowok yang datang ke sini sih? Lu mau ketemu jodoh lu nggak? Dan tenang aja, iklan yang gue pasang nggak aneh kok. Gue cuman bilang siapapun yang nggak punya sidik jari bakal dapat duit 100 juta cash dari kita. Hihi. Sabar, dari mana kita dapat duit 100 juta itu ya? Ya dari lu lah, makanya cek bener-bener di jari mereka ada nggak sidik jarinya. Cel. Permisi, apakah benar lu yang namanya Pian? Iya benar, tapi mohon maaf sebelumnya nih ya. Gue tinggal ya, lu berdua. Selamat berbicara. Chelsea, nggak bisa anjir, Cel. Gue udah muak anjir megangin jari-jari cowok yang datang. Lu tau gak sih, tadi ada yang jarinya full sama tato naga, plus ada juga yang amplas jari-jari mereka sebelum datang ke sini, coy. Permisi, silahkan dinikmati pesanannya ya. Hati-hati. Loh, kok? Maaf tangan saya licin. Akan segera saya buatkan minuman yang baru ya. Mohon ditunggu. Lu gak punya sidik jari ya? Apa? Jadi Aldi sialan itu adeknya Kak Alia? Tapi dari mana dia bisa nyimpulin kalau keluarga gue mafia sih ya? Kalau udah nanya-nanyanya, yuk Pak kita lanjut kegiatan kita. Maaf Alia, hari ini Bapak nggak mood. Bapak mau pulang mandi aja ya. Si Kak Alia udah pergi atau dia masih di sini? Halo Dek, lu yakin si Pian itu keluarganya mafia? Kenapa dia lapor ke kepala sekolah kalau si Nathan metong di tangan OSIS? Gue yakin 100% Kak dia anak seorang mafia. Orang di rumahnya aja ada ruangan rahasia yang menuju ke bawah tanah. Tapi lu gak pernah masuk ke sana kan, Dek? Gak pernah, Kak. Tapi beberapa kali gue dengar suara tembakan. Dan lu tahu kan, di negara kita tuh gak boleh punya pistol untuk pemakaian pribadi. Kecuali dia mafia dan dia tahu perdagangan di pasar gelap. Yaudah, Dek. Kalau gitu serahin aja ke gue. Pian, gue tahu lu laporin kasusnya si Nathan ke kepala sekolah kan? Maaf Kak. Tenang, gue gak akan marah kok. Tapi lu harus tahu kalau Nathan udah melanggar peraturan OSIS, yaitu mendatangi kediaman kepala sekolah. Dan sekaligus tidak sengaja menyaksikan transaksi jual beli organ manusia. Apa? Gak usah sok kaget gitu. Gue tahu keluarga lu mafia kan, dan hal kayak gini harusnya udah lumrah. Hebat juga lu Kak bisa tahu rahasia gue. Tapi maaf nih, gak ada yang boleh tahu kalau keluarga gue itu mafia. Jadi lu harus metong sekarang juga. Sabar dulu Yan, gue di sini mau ngajakin lu kerja sama. Gue bisa salurin organ-organ yang gue dapat dari murid di sekolah ini dan nantinya keluarga lu bantu jualin. Terus duitnya kita bagi 2. Oh gitu. Tapi yang bikin gue penasaran, lu butuh duit sebanyak itu tuh buat apa sih Kak? Tentu saja biar OSIS bisa berfoya-foya dan punya barang branded gaya sosialita. Karena OSIS kan wajah sekolah ini. Ya kali OSIS pakai barang murah. Cuma itu doang. Well, Pak Kepala Sekolah juga butuh sih buat memperbesar sekaligus memperbaiki kerusakan yang ada di sekolah ini. Memperbesar sekolah? Lu kagak lihat itu jendela pecah aja kagak pernah diganti sama kepala sekolah. Kemana coba duitnya? Kalau itu sih mungkin ke keluarganya ya. Bingo. Dan apa ya respon keluarganya Pak Kepala Sekolah kalau gue share video lu sama Pak Kepala Sekolah lagi bermesraan? Lu
maksud lu, dari mana lu dapat video itu? Ya pastinya gue rekam sendiri lah. Dan ada yang langsung ketahui Kak Al ya, keluarga gue tuh bukan mafia, tapi polisi internasional yang lagi menyelidiki kasus penjualan organ di sekolah ini. Apa? Tuh Kak, lu udah dengerin siapa aja yang terlibat? Mendingan buruan diurus deh. Gue pengen sekolah dengan tenang coy. Dan ini pistol mainan lu gue balikin. Okidoki Pian, makasih banyak ya atas bantuannya. Oh ya, si Catherine gimana? Adiknya Nathan udah kakak serahin ke perlindungan anak di negara lain biar lebih aman. Jadi lu bukan asli darah biru, Yan? Cuthbert? Kak, lu ngapain di sekolah gue? Ngapain? Gue kan sekolah di sini juga ya, Dek. Sumpah? Sejak kapan? Kok gue gak tahu sih kita punya kakak kelas yang namanya Edward? Itu karena gue baru pindah ke sekolah ini. Gak. Gue gak mau satu sekolah sama kakak gue, Yan. Ya mau gimana, dia udah pindah coy ke sini. Tapi gak masuk akal sumpah. Dulu dia yang mati-matian bilang gak mau satu sekolah sama gue. Kenapa tiba-tiba dia pindah ke sekolah gue sekarang? Mana gue tahu, lu tanya gua, kakak juga kakak elu. Apa jangan-jangan karena elu lagi yang dia pindah ke sekolah ini? Iya pasti karena elu. Kakak gue mau ngedeketin elu ya. Lah Pian, kok cewek miskin kayak elu bisa berdarah biru sih? Bukannya kemarin merah ya darah Ini lu? karena gue minum ramuan. Apa lu Nadia? Sirik lu, ha? Apa jangan-jangan selama ini lu berusaha jadi bangsawan tapi nggak mampu lagi? Apa kata lu? Jadi, apa alasan kalian semua berantem, ha? Dan kenapa cuma Nadia dan temen-temennya yang babak belur? Bukannya udah jelas, Bu, mereka yang bully saya. Oh iya? Tapi dari video yang ibu terima, kamu yang mulai semua ini Nadia dengan ngata-ngatain si Pian orang miskin. Apa? Video, Bu? Tadi ada nomor nggak dikenal yang ngirimin ibu video kronologi kalian berantem semuanya. Loh, Cel, ini bukannya nomor abang lu ya? Iya, kok bisa ya? Duh, kok gak balik-balik ya Cel darah gua? Iya bagus dong Yan, mana tahu selamanya lu bakal berdarah biru. Bagus apanya, yang ada gue deg-degan coy kalau sampai Kak Edward tahu gimana. Soal itu nggak perlu khawatir, karena dari awal gue udah tahu kalau lu bukan bangsawan. Kak Edward? Gue pernah nggak sengaja lihat lu bolos di mall sama Chelsea beberapa bulan yang lalu. What? Lu mata-matain gue kak? Lebih tepatnya, gue diajakin teman gue bolos juga ke mall dan nggak sengaja ngeliat kalian berdua. Ditambah lagi, ada sesuatu tentang Pian yang menarik buat gue. Menarik? Apa coy yang menarik dari gua? Masakan micin lu. Gila, gua makan bekal sisaan Chelsea setiap kali dia pulang sekolah dan enak banget cuy. Kayak gua nggak pernah makan makanan seenak itu seumur hidup gua. Soal itu setuju sih kak. Sejujurnya itu makanan yang gue kasih ke Chelsea itu makanan gagal gitu loh. Masakan gue yang gue sendiri nggak bisa makan karena micinnya terlalu banyak coy. Tapi kenapa lu pada malah doyan? Jadi gimana Yan? Gue udah terang-terangan bilang gue suka sama lu. Lu juga suka nggak sama gue? Jujur, gue nggak tahu sih kak. Karena gue nggak pernah ngebayangin gue bakal punya pacar bangsawan gitu loh. Ditambah lagi darah biru gue ini palsu. Duh, gue nggak peduli sumpah. Mau darah lu biru, kek merah, kek oren, kek. Kalau gue suka sama lu ya gue suka. Tapi papa tidak akan setuju kalau cewek itu bukan asli berdarah biru ya. Papa, bukannya papa lagi ke negara Lulusiana? Benar, tapi papa langsung pulang karena dengar anak cowok papa pacaran sama cewek yang bukan darah bangsawan. Hah?